Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Tentunya saya berharap dan kita semua berharap bahwa kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan dan pertolongan Sang Maha Kuasa, penguasa semesta alam. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali mengetengahkan sebuah berita ulasan yang dimuat di Tempo.co.id hari ini tanggal 22 Mei 2023 yang masih terkait dengan gagasan atau pandangan tidak ada potongan bagian dari pidato bakal capres Anies Rashid Baswedan di beberapa kesempatan, baik itu ketika menghadiri milad ke-21 PKS maupun ketika dia menyampaikan pidato kebangsaan di depan puluhan ribu relawan tanggal 21 2023 yang lalu di indoor Senayan, ya, di tenis indoor Senayan kemarin. Nah, salah satu bagian penting yang dikutip kita kutip dari Tempo.co.id ini adalah dikatakan bahwa Anies meminta negara tidak boleh menghalangi pencapresan seseorang, bukan hanya pencapresan tetapi juga setiap warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai bupati, gubernur ataupun wali kota, termasuk pencapresan di level negara. Nah, karena memang saudara sekalian, nanti kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Anies dan apakah ada fenomena seperti itu. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita yang dimuat oleh Tempo. Jakarta, bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan meminta agar negara tidak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakat masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota, bupati, dan gubernur, semuanya diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang boleh tidak maju. Jadi dulu yang dimaksud sebelum reformasi itu ya di zaman Orde Baru, ya, yang ketika itu hanya 3 partai politik dan satu partai politik utama, yang Partai Golkar, sangat berkuasa sepanjang masa Orde Baru itu. Itu yang dia maksud, sehingga setelah reformasi ya tidak boleh lagi ada yang mengatur seperti itu. Nah, selanjutnya dikatakan pernyataan Anies ini sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara tersebut dihadiri oleh puluhan ribu relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah. Ucapan Anies itu tampak menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah calon untuk maju pada pemilihan presiden 2024 yang akan datang. Jokowi kerap memberikan sinyal kepada baca pres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo dan baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ya, sebagaimana kita tahu kan, pada beberapa waktu yang lalu bahkan presiden menghadiri acara relawan dia, ya, baik itu dari tahun lalu maupun baru-baru ini sebulan yang lalu, selalu menekankan jangan salah pilih, jangan hati-hati pilih pemimpin dan sebagainya. Dan diketahui bahwa presiden berbagai media, presiden juga memimpin pertemuan dengan partai-partai koalisi yang berada dalam pemerintahnya untuk menentukan siapa capres, dan dia menginginkan 2 saja, yaitu Prabowo atau Ganjar Pranowo.
seakan-akan seperti, bukan seakan-akan, tapi itu yang terjadi, dan itu dimuat di berbagai media dan dibuka oleh berbagai pengamat politik yang mengetahui persis tentang soal itu. Itu yang kemudian dikritik, kira-kira disindir lah dalam pidato tersebut, dan itu menurutnya bertentangan dengan asas-asas demokrasi dan pengelolaan negara, pemimpin yang sehat itu ya. Nah, kemudian dia juga kan berbagai macam cara diduga ya digunakan oleh rejim ini untuk menjegal yang bersangkutan, misalnya dengan menggunakan instrumen hukum, misal KPK, sehingga terbongkar juga apa yang terjadi di dalam di KPK itu dengan peran Firly Bahuri sebagai ketua KPK, bagaimana hukum dipermainkan untuk menjegal seseorang. Nah, itu juga yang mungkin disindir seperti itu. Sementara Anies sendiri kerap disebut sebagai calon yang tak direstui oleh Jokowi. Aroma penjagalan dirinya untuk maju pada Pilpres menyeruak setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini ya, saudara sekalian, kita lanjut. Pilpres saya ulangi, sementara Anies sendiri kerap disebut sebagai calon yang tak direstui oleh Jokowi. Aroma penjagalan dirinya untuk maju pada Pilpres menyeruak setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri dikabarkan memaksakan penyidikan kasus dugaan korupsi Formula E naik ke tahap penyidikan. Ya, seperti yang kita singgung tadi ya, itu rame, dan hari ini baru setelah terbongkar, banyak membongkar rahasia tekanan ya, atau rahasia kerja lah di KPK untuk terutama terkait dengan masalah Formula E itu. Sekarang ini agak redah. Kita tidak tahu apakah KPK tetap melanjutkan itu, karena banyak pengamat, banyak ahli ekonomi, banyak ahli keuangan mengatakan tidak ada korupsinya. Mantan dirjen di Depdagri juga mengatakan tidak ada, itu sudah beres semua, tidak ada korupsinya. Tetapi tetap saja Firly Bahuri dan kawan-kawan beberapa waktu yang lalu sampai terbongkarnya direktur penyidik dan apa-apa berbicara ke pers tentang mereka, bagaimana mereka dipaksa untuk itu. Padahal menurut mereka itu belum ada bukti cukup untuk menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. Artinya tidak ada korupsi, termasuk BPK yang berulang-ulang mengaudit tentang itu mengatakan tidak ada pelanggaran hukum di situ. Nah, selanjutnya Anies menyebut tugas mengatur seseorang maju atau tidak dalam Pilpres 2024 merupakan kewenangan partai politik dan aspirasi rakyat. Anies mengatakan negara harus menjamin kemerdekaan seseorang yang ingin maju dalam pemilu, bukan justru menghentikannya. Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang, bukan malah negara yang melarang, bahwa negara menjamin kemerdekaan, dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan, kata bekas gubernur DKI Jakarta itu. Selanjutnya, saudara sekalian, Anies Baswedan pun meminta para relawannya untuk tidak membiarkan isu mengenai wacana jabatan 3 periode. Menurut Anies, pada reformasi yang terjadi 25 tahun yang lalu, masyarakat sepakat jabatan presiden hanya 2 periode. Jadi ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan kita komit pada aspirasi reformasi. Yang tegas Anies dan yang disambut oleh tepuk tangan dan sorak-sorai dari puluhan ribu relawan yang hadir di dalam di tenis indoor Senayan itu. Anies memberi ilustrasi tentang katak yang bila dimasukkan ke dalam sebuah panci sebuah panci air dingin, lalu dinyalakan api yang secara pelan-pelan membuatnya mendidih, maka katak akan mati karena terebus. Namun jika langsung dilemparkan ke air mendidih, maka katak akan langsung melompat. Menurut Anies, kondisi saat ini jika harus kita terus dibiarkan, maka kondisinya akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Nah, itulah ilustrasi Pak Anies ya tentang kondisi Indonesia hari-hari ini. Oleh karena itu, kalau ada yang melanggar spirit dari reformasi,
mau memperpanjang masa jabatannya, mau menambah periodisasi masa jabatan tanpa merubah undang-undang dasar segala macam, itu seperti digambarkan. Dan kalau kita diam saja, maka digambarkan seperti katak yang dimasukkan ke dalam air dingin dan secara perlahan dinyalakan itu api panas, kemudian mati sendiri. Tetapi kalau katak itu langsung dilempar ke air panas, dia langsung loncat. Ini jadi harus dilakukan semacam warning, bahkan perlawanan, menolak gagasan-gagasan yang melanggar aturan, terutama yang melanggar prinsip dasar konstitusi, berkonstitusi. Itu yang kira-kira pesan yang mau ingin disampaikan. Oleh karena itu pidato Anies ya, kita ini lagi. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, mana yang harus kita pegang? Nampaknya pelan-pelan. Jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hentikan, kata Anies. Jadi kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeser, jangan pernah dibiarkan, karena itu sama dengan menaikkan suhu air. Kemudian selanjutnya dikatakan Anies Baswedan juga menyatakan ingin membangun pemerintahan yang spiritnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengacu pada dasar negara. Anies menyebut rakyat bakal mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalagi menurut Anies saat ini kondisi demokrasi setelah 25 tahun reformasi masih belum begitu baik. Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu siapa saja boleh maju ke Pilpres, caleg, bupati, wali kota. Maksudnya dulu di masa-masa pemerintahan SBY, tentang Megawati, Pak Habibie, Gus Dur, dan lain. Ini ya, itu yang kondisi yang dimaksud pasca reformasi itu. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju. Maju jangan diatur, katanya. Ex-Gubernur DKI itu menyebut negara menjamin kemerdekaan rakyatnya. Ia menyatakan bakal memperjuangkannya dan menuntut adanya kesetaraan serta kesempatan bagi siapapun. Anies Baswedan merupakan baca pres yang telah dipastikan akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi tersebut terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah berita yang kita ambilkan dari Tempo tentang sebagian dari pidato Anies Rashid Baswedan, kalau saya tidak salah ini di depan puluhan ribu relawan pada tanggal 21 Mei 2023, dan pidato kebangsaannya. Nanti kita juga, karena di Tempo ini juga kelihatannya menampilkan, merumuskan sebagian dari tema-tema yang begitu banyak yang diangkat dalam pidato itu, yang kurang lebih sejam di depan para relawan, puluhan ribu relawan itu kemarin. Nah, saya kira kondisi yang digambarkan itu ada yang berkaitan dengan apa yang dialaminya. Saya langsung misalnya terkait dengan pencalonan dia sebagai calon presiden yang dilakukan oleh partai-partai politik, dan ada fenomena rejim, pimpinan rejim berupaya untuk menghalanginya, seperti mana digambarkan tadi, ada yang melalui cari-cari kesalahannya melalui lembaga hukum diperankan, ada juga yang secara langsung dicoba untuk misalnya ada rejim staf kepresidenan misalnya mencoba untuk men-take over partai yang mendukung Anies, yaitu Partai Demokrat dengan misalnya PK ya, Pak Muldoko dan sebagainya, itu dianggap bagian dari upaya untuk menghalanginya. Dan ada juga ketua kepala rejim ini mencoba untuk menggalang partai, memimpin langsung upaya supaya kalau bisa dua saja, bahkan pesan itu disebar di berbagai tempat dan kesempatan. Oleh karena itu yang kemudian dikritisi. Dalam konteks demokrasi tidak boleh seperti itu. Dalam konteks demokrasi, bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara memberi jaminan kebebasan untuk setiap warganya untuk menyampaikan pandangan-pandangan, sekaligus juga memiliki hak pilih dan dipilih di semua tempat, baik itu sebagai capres, sebagai calon gubernur, sebagai calon wakil gubernur, bupati, wali kota, dan seterusnya, bahkan DPRD, DPD, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau ada rejim yang melakukan cara seperti itu, pertama dia telah mengekang kebebasan rakyat, melawan arus demokrasi, melawan hakikat berdemokrasi, melawan esensi berdemokrasi.
Yang kedua adalah cara-cara rejim yang ya itu selain bertentangan demokrasi juga melanggar kebebasan yang dijamin oleh undang-undang dasar kita, konstitusi kita, yang tentunya itu bagian dasar dari demokrasi yang kita bangun di Indonesia, nilai-nilai yang dibangun di Indonesia. Itulah pesan yang kira-kira disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, dan nanti kita kutip di bagian pidato yang lain, misalnya soal mafia dan sebagainya, soal kesulitan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya yang berlaku, yang dialami oleh negara dan masyarakat kita saat ini. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.